Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 6 dengan tema virtual reality dan juga augmented reality. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Diawali dengan saya, Alika Febriani Hidayat. Dan saya Ainun Nisa Nurani. Dengan saya Melani Rahmiati Kusuma. Saya Marsha Jalpanur Patwa. Saya Fadila Intanisa Smita. Nah, dalam video ini kita akan mengkaji bagaimana sih virtual reality dan juga augmented reality dapat mengubah cara berkomunikasi. Adanya nilai budaya yang muncul, Benturan nilai, dampak sosial, Serta refleksi dan rekomendasi yang praktis untuk menjadi warga yang sadar akan adanya budaya. Oke teman-teman, semoga enjoy ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu virtual reality dan juga augmented reality? Virtual reality atau yang biasa disebut dengan VR adalah sebuah teknologi yang membuat kita masuk ke dalam dunia virtual melalui alat seperti ini. Di sana semua yang kita lihat dan kita dengar itu adalah buatan komputer, di mana kita berinteraksi dengan avatar, suara, dan juga objek 3 dimensi. Sedangkan augmented reality atau AR itu menambahkan lapisan digital ke dunia nyata, biasanya melalui handphone ataupun kacamata, yang dimana kita bisa melihat gambar, teks, dan juga model 3D itu menempel pada objek nyata. Seterusnya, ada bagaimana sih bentuk komunikasi terjadi di dalam VR dan AR ini. Nah, di VR dan AR ini itu komunikasi itu tidak hanya soal bicara, tetapi ada beberapa cara utama. Yang pertama itu ada suara real time, di mana VR itu sering pakai voice chat dengan spatial audio. Artinya suara teman-teman itu langsung terdeteksi gitu dengan seseorang yang memakai VR tersebut. Nah, yang kedua itu ada teks dan caption. Nah, di sini itu terdapat di AR. Label dan subtitlenya itu muncul di dalam layar, seperti contoh permainan Pokemon itu ada subtitlenya, ada petunjuknya itu muncul di layar. Nah, yang ketiga itu ada avatar dan ekspresi nonverbal. Nah, ini itu terdapatnya di VR. Avatar meniru gerakan kepala dan tangan kita sehingga ekspresi tubuh bisa menyampaikan emosi secara langsung. Gerakan kecil seperti mengangguk, menunjuk, atau berbagai dari percakapan yang lainnya. Yang keempat, ada gestur interaksi objek 3D bersama. Contoh nih, kita belajar artefak, sejarah di kelas, kita tuh menggunakan VR. Nah, di VR ini bisa menyeluruh semua peserta untuk memutar model 3D yang sama. Nah, selanjutnya itu ada AI. Nah, kalau AI ini tuh di AR atau VR sering ada pemandu otomatis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, seperti menerjemahkan atau memberi rekomendasi-rekomendasi yang kita minta. Nah, ini itu membantu kita ketika tidak ada pemandu, bahasa kasarnya itu tidak ada pemandu manusia gitu. Teknologi ini membawa nilai-nilai baru. Yang pertama, kreativitas. Siapa saja bisa membuat pengalaman interaktif. Yang kedua, kolaborasi. Orang yang berada di kota berbeda kini bisa bekerja sama di ruang virtual. Yang ketiga, aksesibilitas. Artefak dan cerita yang sebelumnya hanya bisa diakses di tempat tertentu, kini aksesnya bisa dijangkau dengan luas. Yang keempat, kecepatan viral. Konten AR dan VR bisa tersebar dengan cepat di media sosial. Namun, ada nilai yang harus kita jaga, yaitu autentisitasnya. Kita harus menjaga makna tradisi tidak hilang saat digitalisasi, dan kepemilikannya. Komunitas asal harus dilibatkan dan mendapat manfaat jika konten dimonetisasi. Halo teman-teman, nama aku Melani. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya tentang VR dan AR. Sekarang aku udah sama kakak. Kenalin, nama aku Hugo. Halo Kak Hugo, kakak boleh nggak nanya-nanya? Kalau Kak Hugo pernah nggak sih pakai VR atau AR gitu? Pernah, aku sih pernah pakai. Kalau pakai VR dan AR biasanya kakak pakai kayak gimana ya? Kalau VR biasanya aku pakai buat game, buat kayak main game gitu. Kalau misal AR aku pakai buat efek TikTok atau efek IG. Nah, kalau menurut kakak gimana sih VR sama AR ini bisa mempengaruhi cara orang itu untuk berkomunikasi? Menurut aku orang-orang jadi bisa tambah lebih dekat ya karena virtual ini, walaupun emang secara langsung lebih berpengaruh karena ada aspek emosionalnya. Kalau misal VR ini ya membantu aja lah. Nah, selanjutnya menurut kakak apa sih positif sama negatifnya?
Positifnya sih menurut aku kayak VR atau AR ini tuh bisa memperluas pembelajaran ya. Sama dia juga bisa meningkatkan kolaborasi tanpa batas ruang, sama bisa yang majukan teknologi juga. Dan meningkatkan komunikasi lah antar individu. Kalau negatifnya bisa mengalami kecanduan sih menurut aku, mengalami kecanduan, terus bisa masalah kesehatan juga mata gitu, dan bisa menjadi ancaman privasi juga. Jadi makanya kayak VR AR ini harus digunain secara bijak biar maksimalin sisi positifnya gitu. Nah, menurut kakak VR sama IR itu 10 tahun ke depan tuh bakal gimana sih kak? Menurut aku sih 5-10 tahun ke depan pasti bakal berkembang banget ya. Jadi kayak mungkin VR ini jadi lebih terjangkau oleh orang-orang, terus juga penggunaannya yang bukan sebatas hiburan doang, mungkin bisa jadi pembelajaran atau simulasi kerja dan lain-lain. Mungkin meningkatkan komunikasi antar individu juga. Tapi pasti ada negatifnya juga dari hal itu. Ada potensi makna dari norma lokal dan komunikasi global yang dimana contohnya itu ritual adat yang syarat maknanya itu bisa disederhanakan menjadi tontonan yang menarik bagi audiens internasional. Tetapi syarat maknanya bisa hilang karena adanya isu apresiasi budaya yang dimana telah dipindai dan dijual tanpa ada perizinan dari komunitas. Dampaknya kompleks. Dari sisi identitas, digitalisasi bisa memperkuat kebanggaan budaya diaspora bisa kembali secara virtual. Namun, jika versi digital menggantikan praktik nyata, identitas bisa terfragmentasi. Dari sisi hubungan sosial, ruang virtual membuka jaringan baru, tetapi interaksi tatap muka bisa berkurang sehingga muncul rasa keterasingan. Untuk kesehatan mental, imersi berlebihan di VR dapat menyebabkan mual, disorientasi, atau gangguan tidur. Oleh karena itu, perlu aturan durasi dan jeda. Secara ekonomi, muncul pekerjaan baru seperti desainer 3D dan pemandu virtual. Tetapi ada risiko ketidakadilan jika komunitas lokal tidak mendapat bagian dari pendapatan. Dari kajian tersebut, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu, teknologi tidak netral. Dari desain dan kebijakan itu menentukan apakah AR dan VR itu memperkuat atau malah merusak budaya. Yang paling penting itu adalah etika yang baik, karena teknologi bisa menjadi alat yang bermanfaat bagi semua pihak. Nah kak, ini aku mau nanya nih, tapi kayaknya jawaban kakak pasti panjang dan sedikit susah ya kak. Jadi pertanyaannya itu gimana sih pelajaran dari budaya transformasi digital kayak VR dan AR, bagaimana cara berkomunikasi sehat di dunia digital, terus apa sih tantangan dan peluangannya, serta bagaimana peran dalam bentuk kehidupan dan sikap sebagai warga digital. Menurut aku pelajaran yang bisa diambil dari budaya transformasi digital ini, kita harus tahu bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar alat, dan dia juga bisa jadi ruang terbuka buat kolaborasi dan buat belajar. Terus untuk komunikasi sehat, ya perhatikan aja etika dalam berkomunikasi online. Mungkin gunakan tata bahasa yang baik dan sopan, dan jangan mencemari nama baik seseorang lah. Terus tantangannya pasti ada, mungkin tantangannya adalah akses, terus ancaman privasi, sama juga belum adanya regulasi yang jelas mungkin ya. Terus sebagai warga digital juga kita perlu melek terhadap teknologi ini, dan kita juga perlu sadar akan budaya-budaya yang tercantum di dalamnya. Dan kita juga harus menggunakan teknologi ini secara positif, dan ya terus melek lah terhadap teknologinya gitu sih, menurut aku gitu. Jadi kayak kita tuh harus bijak gitu ya dalam menggunakan teknologinya. Kita harus kayak kayak positifnya gitu, dan meninggalkan negatifnya dari digital tersebut, gitu kan kak? Setuju sih, gitu sih. Nah, segitu aja dari pertanyaan tentang VR sama AR.